Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dan mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, dan mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh belajar dan mengerti tentang kehendak-Mu Bapa. Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini sebagai bekal untuk langkah aktivitas kami mulai pagi ini sampai pada malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Di dalam pembacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Judul firman Tuhan yaitu selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Ya, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sebab apa saudara? Kalau kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak mungkin akan lemah. Karena jikalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, di situ ada kuasa yang mampu memberikan kekuatan, yang selalu mengingatkan kita akan pengharapan kita kepada Dia. Dan kita selalu ingat bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita, bagaimana Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita, hingga iman kita ini selalu boleh bertumbuh dan kita tidak akan menjadi lemah. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ini. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, mempersembahkan tubuh berarti apa? Menyerahkan tubuh ini sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah merasakan, menikmati bagaimana Tuhan menolong dan memelihara kehidupan Rasul Paulus ini. Bagaimana Tuhan membela kehidupan Rasul Paulus ini. Dan di sini kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus itu memiliki satu pandangan hidup yang sangat jelas tentang Tuhan Yesus. Dia sudah tahu apa kehendak Tuhan. Apakah maunya Tuhan itu? Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan sudah berbuat segala sesuatu secara total untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia. Kita ingat bagaimana Tuhan mengasihi manusia di muka bumi ini. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan, kasih yang
memiliki satu muatan belas kasihan, karena Allah melihat manusia, ya, yang pada hakikatnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga di sini Allah rela memberikan anak yang tunggal, diberikan sebagai penebusan dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus melakukan segala perkara. Bukan perkara yang menyenangkan, tetapi perkara yang memberikan satu penderitaan bagi kehidupan Yesus sendiri. Dia rela mati. Bahkan setelah dia bangkit, ketika dia bangkit, apa yang dikerjakan, dilakukan? Dia mencari semua murid-muridnya. Dia selalu ingat kepada kita, murid-murid yang sudah tercerai-berai. Mereka tidak yakin dan lupa akan pesan-pesan daripada Tuhan Yesus. Jikalau 3 hari Tuhan akan bangkit, mereka sudah lupa. Bahkan ketika Tuhan hadir menghiburkan mereka satu persatu, mereka masih tidak yakin. Mereka tidak yakin kalau yang hadir itu Yesus. Sampai-sampai Tuhan meyakinkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus selalu ingin memulihkan kehidupan manusia. Selalu ingin meyakinkan hingga kita boleh tetap memiliki satu pengharapan. Iman kita agar boleh dipulihkan, diteguhkan kembali. Jikalau kita kembali di dalam Roma pasal ke-12 tadi, ya, dikatakan demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebuah persembahan yang hidup itu tidak mudah. Berarti apa? Berarti kita harus bisa menekan kehendak daging kita, kehendak tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan, hati berkehendak, namun tubuh ini lemah. Itulah yang harus dapat kita tekan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Banyak hal-hal yang sulit untuk dapat kita hindari. Namun di sini dikatakan, kita harus mempersembahkan hidup ini yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah berarti hidup menurut kehendak Tuhan. Kita harus dapat memagari hidup ini dan mengarahkan pandangan mata kita ini semata-mata hanya oleh kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga mata rohani kita ini selalu tercelik. Begitu luar biasa Tuhan bagiku, begitu luar biasa yang dikerjakan, dilakukan Tuhan untuk keselamatan kehidupan umat manusia. Sehingga dengan dasar yang seperti ini, kita pun tetap berusaha untuk mempersembahkan hidup ini sebagai satu persembahan yang kudus, sebagai satu persembahan yang hidup, sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati berbicara tentang bagaimana kita mengapresiasikan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan selanjutnya di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus meninggalkan tabiat-tabiat daging kita, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita dirubahkan. Bukankah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat
yang ke-17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, di situ adalah merupakan ciptaan baru, yang lama sudah pergi dan yang baru sudah hadir. Kita ini ciptaan baru, dengan perisai yang baru, dengan budi pekerti yang baru. Rasul Paulus selalu memberikan satu rambu-rambu bagi kehidupan kita, mengingatkan kita manusia yang lemah ini, agar kita boleh hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan kita hidup sebagai orang percaya, benar-benar kita mau mempersembahkan dan layak mempersembahkan hidup ini sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jikalau kita mempersembahkan hidup, ya, namun tidak berkenan kepada Allah, semua itu akan sia-sia. Bukankah kita sebagai orang percaya, kita sudah memiliki satu iman, satu pandangan bahwa kita mau hidup menurut kehendaknya. Kita sudah menetapkan diri kita, langkah hidup kita ke depan, bahwa aku mau ikut kehendak-Mu Bapa. Aku mau mendengar firman-Mu, aku mau melakukan firman-Mu, agar apa yang kuperoleh, agar firman yang ada dalam kehidupanku itu tidak sia-sia. Ajarkan bagi kami Tuhan, agar kami boleh tetap rindu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita selalu diingatkan, ya, akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menebus kita, membawa pada satu kehidupan yang kekal, yang pada saatnya kita akan sampai di rumah Bapa di surga yang mulia. Bimbinglah hidupku Tuhan. Seringkali aku tidak mampu. Seringkali kehendak daging lebih dominan di dalam kehidupanku. Namun kami percaya, jikalau pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita semua apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, agar kita mempersembahkan hidup ini sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sejati. Hidup harus berjalan di dalam rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Hidup harus berjalan di dalam kehendak Bapa, agar apa yang sudah kita terima di dalam iman percaya kita ini, semuanya tidak akan sia-sia. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, aku khawatir kalau segala upaya yang sudah kukerjakan ini akan sia-sia belaka. Melihat kehidupan umat manusia, melihat kehidupan kita pada saat ini, mungkin Tuhan Yesus pun, jikalau melihat kehidupan kita yang sering kita hidup jauh daripada Tuhan, Tuhan Yesus pun mungkin juga dapat mengatakan, aku khawatir dengan segala apa yang sudah kukerjakan ini akan menjadi sia-sia. Tapi saya percaya dan yakin, jikalau pagi hari ini kita boleh diingatkan dengan kebenaran firman Allah yang luar biasa ini, yaitu selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Biarlah kita selalu ingat, kita selalu memberikan hidup kita sebagai satu persembahan yang hidup. Kita minta kepada Tuhan, mari Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami boleh tetap ingat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang sempurna, hingga makin hari iman percaya kami boleh makin bertumbuh, dan kami boleh tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam situasi yang sulit pada saat ini,
percayalah, jikalau kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu menuntun langkah kehidupan kita, hingga kita boleh terhindar dari segala mara bahaya yang selalu mengancam di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Dan Tuhan akan selalu membawa kita pada jalan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami senantiasa Tuhan selalu ingat akan kasih-Mu, selalu ingat akan pertolongan-Mu, selalu ingat akan penyertaan-Mu, hingga kami boleh tetap hidup Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami boleh tetap Tuhan mempersembahkan hidup ini sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan karena kami tahu Tuhan, semuanya ini adalah merupakan satu persembahan yang kudus dan merupakan satu persembahan yang sejati. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, bahkan kami boleh teguhkan Tuhan iman percaya kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau melawat kehidupan kami masing-masing. Bagi kami yang sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, Tuhan angkat segala permasalahannya. Hingga kami semua Tuhan boleh hidup penuh dengan sukacita di dalam pertolongan dan pernyataan-Mu Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan, segera lalukan Tuhan COVID pandemi dari bumi Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan berikan pemulihan ekonomi. Seluruh rakyatnya Tuhan boleh dipulihkan. Hidup di dalam satu ketenangan, hidup di dalam satu keamanan, dan hidup di dalam suasana yang penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.